Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melasari Duhastuti dari tingkat 1B Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa 20217096. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan pada manusia dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Anatomi sistem pencernaan terdiri dari bagian mulut hingga bagian anus. Mulai dari makanan dikunyah, digigit, dipotong-potong sampai makanan ini diproses dan dibuang sisa-sisanya melalui anus. Cavitas oralis itu rongga mulut, lingua itu lidah, glandula parotidea itu kelenjar ludah parotis berguna untuk memproduksi air ludah. Glandula sublingualis itu kelenjar parotis berguna memproduksi air ludah. Glandula submandibularis itu kelenjar ludah submandibularis berguna juga memproduksi air ludah. Faring itu adalah nama lain dari tenggorokan, berperan untuk pernafasan sekaligus pencernaan. Makanan, air, dan udara yang masuk ke dalam tubuh akan melewati faring sebelum masuk ke sistem pencernaan atau pernafasan. Air ludah ini berfungsi sebagai induksi dari makanan yang kita kunyah tersebut sehingga bisa lebih halus di dalam mulut. Esofagus itu atau kerongkongan, makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan itu saluran yang memiliki panjang sekitar 25 cm untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Hati yang berguna untuk meluasi lebih lanjut makanan tersebut di usus halus atau disebut juga dengan intestinum minor. Terdapat 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Pankreas, organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Intestinum minor itu usus halus. Untuk proses penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman. Intestinum mayor itu usus besar, bagian akhir dari sistem pencernaan manusia, untuk menyerap cairan serta membuang tinja. Duodenum itu usus halus 12 jari. Jejunum usus halus kosong. Ileum usus halus penyerapan. Cecum awal usus besar. Terus kolon transversum itu usus besar yang melintang. Kolon descendens usus besar turun. Kolon ascendens usus besar naik. Canalis analis itu rongga anal, anus ataupun dubur. Anatomi rongga mulut terdiri dari lingua, itu lidah, berfungsi untuk mengaduk makanan. Dens atau gigi itu terdiri dari ductus glandulae sublingualis, yaitu saluran kelenjar sublingualis sebagai tempat penghasil kelenjar air ludah. Ductus parotideus itu saluran kelenjar ludah parotis, berguna sebagai penghasil kelenjar air ludah juga. Frenulum linguae itu lipatan lidah yang terdapat pada bawah lidah. Glandula sublingualis, kelenjar ludah sublingualis, penghasil air ludah yang berada di bawah lidah. Musculus myloideus, otot dasar mulut. Otot yang membantu pada dasar mulut. Musculus masseter, otot yang membantu pergerakan pada rahang mulut. Mandibula itu tulang rahang pada bagian bawah. Ductus submandibularis, saluran kelenjar submandibularis, kelenjar atau saluran penghasil air ludah pada bagian rahang bawah. Glandula submandibularis atau kelenjar ludah submandibularis, kelenjarnya yang menghasilkan air ludah tersebut. Anatomi esofagus itu terdiri dari
Incisor itu gigi pemotong depan. Ada orofaring, itu bagian tenggorokan belakang mulut. Epiglottis, tulang rawan yang fleksibel di atas laring. Piriform rectus, bagian seperti buah pir di hipofaring. Thyroid cartilage, itu tulang rawan tiroid. Cricoid cartilage, tulang rawan cricoid. Trakea, aorta, pembuluh darah arteri besar. Left mild bronchus, itu bronkus pada bagian kiri. Diaphragma. Aortia constriction, perletakan aorta di esofagus. Inferior esophageal sphincter, katup bawah esofagus. Anatomi lambung. Kardia atau katup lambung atas, katup yang mengunci lambung dengan esofagus bagian atasnya. Fundus ventriculi, dasar lambung. Corpus, itu badan lambung. Musculus longitudinalis, otot yang memanjang. Musculus circular, itu otot yang melingkar di dalam lambung. Musculus obliquus, atau otot membentuk menyamping di dalam lambung. Curvatura minor grastis, itu lengkung kecil pada lambung. Ini berada di sebelah kiri. Lawannya ada curvatura major grastis, lengkung besar pada lambung. Pylorus, muara lambung untuk masuk ke usus halus. Sphincter pluricus, itu katup lambung bawah atau katup yang menutup di ujung bagian bawah lambung. Canalis piloricum, antrum piloricum, rongga yang melebar lambung pada bagian bawah. Ketika masuk ke dalam usus halus, maka di sanalah kantung empedu dan pankreas akan diproduksi. Anatomi kantung empedu dan pankreas. Ada vesica velea, itu vesica velea, kandung empedu, menghasilkan cairan empedu yang akan melumasi makanan yang akan masuk ke dalam usus halus. Ductus hepaticus dextra atau sinistra, saluran hati kiri dan hati kanan. Ductus hepaticus communis, saluran yang menyatu muaranya ke hati. Ductus colladeus, saluran empedu distal dari hati yang bermuaranya ke empedu dan ke hati. Ductus sicutus, saluran empedu proksimal. Duodeni, usus 12 jari. Hepatopankreatik, saluran bermuara ke hati dan pankreas. Ductus pancreaticus, saluran pankreas. Pankreas yang akan menghasilkan hormon-hormon, terutama insulin, glukagon ketika glukosa darah berlebih. Jejunum, itu usus halus kosong, akan diekskresikan di kantung empedu, saluran yang akan masuk ke usus halus oleh hati dan pankreas. Anatomi usus halus terdiri dari duodenum, usus halus 12 jari, yang berada merupakan pangkal dari bermuaranya makanan dari lambung ke usus. Nah, setelah di usus halus 12 jari, makanan akan masuk ke jejunum atau usus halus kosong. Makanan hanya lewat saja. Makanan akan masuk ke bagian yang disebut ileum. Ileum atau usus halus bagian penyerapan. Semua makanan, protein, mineral, vitamin, kemudian lemak, dan juga karbohidrat akan diproses dan diserap dan juga di usus halus. Makanan yang sudah diserap ini akan diedarkan ke seluruh tubuh kita dan disimpan bagian tubuh yang membutuhkannya. Kemudian sisa makanan yang tidak bisa diserap maka akan dilanjutkan ke usus besar. Anatomi usus besar terdiri dari flexura hepatica coli,
Flexura coli-sinistra itu lengkung pertemuan kolon ascendens dan kolon transversum. Kolon transversum, usus besar yang melintang. Arteri mesenterika, pembuluh arteri usus halus bagian atas. Haustrum, kantung usus besar. Kolon ascendens, usus besarnya yang naik. Ilium, tulang usus. Cecum, bagian pertama usus besar. Appendix vermiformis, umbai cacing. Flexura lienalis coli atau flexura coli-sinistra, lengkung pertemuan antara kolon transversum dengan kolon descendens. Mesokolon transversum, otot yang mendukung untuk menempelnya kolon transversum. Appendix epiploicae, kantung kecil peritoneum berisi lemak. Kolon descendens. Mesenterium, akar usus halus. Taenia coli, pita usus besar. Kolon sigmoideum, usus besar berbentuk sigmoid atau yang huruf berbentuk S. Rectum, bagian distal usus besar. Canalis analis atau anus. Sphincter ane ekstrem, katup anus luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.